pada saat ini saya sedang bersama dengan Pendeta Yadi. Dia adalah seorang guru filsafat dari Sekolah Kristen Calvin, dan dia juga adalah dosen teologi daripada Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional. Dan pada bulan Maret ini, dia akan mengajar pada suatu kelas teologi untuk awam dengan tema apologetika. Pak Yadi, mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih sebenarnya definisi secara sederhananya itu apologetika? Itu apa sih? Ya, saya ambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ke-16 ya. Siap-sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi, nah ini sikapnya, haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, jadi penekanannya bagi saya, apologetika itu adalah kita berusaha menjelaskan apa yang kita harapkan, menjelaskan cara hidup kita, menjelaskan iman kita. Kita berusaha untuk menjelaskannya baik kepada diri sendiri, kepada sesama warga gereja, juga terutama kepada orang-orang yang mempertanyakan dari luar. Oke, nah kalau misalnya seperti itu, seringkali kalau saya sebagai orang awam itu mengenal apologetika diasosiasikan dengan berdebat teologi, dengan argumentasi rasional dan sebagainya. Nah, mungkin nggak semua jemaat awam itu suka terhadap hal-hal seperti itu, berdebat lah, berargumentasi lah dan sebagainya. Nah, apa signifikansi jemaat awam yang seperti saya seperti itu untuk belajar apologetika? Saya setuju dengan kamu, Dre. Memang tidak semua orang itu suka berdebat. Saya sendiri tidak suka berdebat dan mengalahkan orang. Tetapi saya kira perdebatan itu hanya salah satu caranya saja untuk kita melakukan apologetika. Ada cara yang lain. Misalnya kita bisa bertanya. Misalnya kita bisa berdialog misalnya. Misalnya yang lain kita bisa ngobrol, just ngobrol aja mengenai iman kita. Membagikannya, kita bisa bahkan membicarakan dengan jujur kesulitan-kesulitan kita, karena Petrus pun mengatakan dengan hati nurani yang murni. Jadi artinya tidak ada penipuan di sini, tidak ada kepalsuan, tidak ada semacam kita bikin taktik berpura-pura, kita memanipulasi secara psikologis, karena saya kira itu tidak ada gunanya. Orang mungkin menjadi yakin waktu ada di hadapan kamu, nanti dia pulang ke rumah, dia pikir-pikir lagi, sialan gue ditipu nih kayaknya. Begitu ya, jadi akhirnya dia nggak yakin lagi, bukan? Jadi saya pikir kita just menjadi diri sendiri, kita just melakukannya di hadapan Tuhan, karena kita melakukan semuanya di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita lihat kan sekarang sebenarnya fenomena yang menarik adalah perdebatan di sosial media dan sebagainya, itu seringkali tuh menjadi emosi dan sebagainya gitu ya. Tadi Ko Yadi juga udah ceritakan bahwa ada pendekatan-pendekatan lain selain daripada berargumentasi dan berdebat. Nah, mungkin bisa dieksplor lagi sikap apologetika yang lebih tepat di zaman ini tuh kira-kira yang seperti apa ya? Bagaimana sikapnya ya? Saya kira Petrus itu kan menulis 2000 tahun yang lalu kira-kira ya. Jadi mungkin nggak cuma di zaman kita, tapi dalam segala zaman. Saya kira apa yang Yakobus katakan itu tepat juga, yaitu kita harus pertama-tama mendengarkan dulu. Nah, berdebat itu oke, dan saya kira itu adalah salah satu daripada bagian hidup manusia, bukan hanya di dalam urusan apologetika. Saya tidak akan mengatakan berdebat itu buruk ya, tetapi berdebat itu saya kira hanya salah satu mode daripada komunikasi manusia. Dan kita sebagai orang Kristen terpanggil untuk berkomunikasi, baik di dalam gereja maupun bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain yang tidak percaya. So, cara-cara yang lain apa ya selain berdebat? Saya kira ya kita harus meletakkan berdebat itu di dalam konteks yang besarnya, yaitu bercakap-cakap. Jadi ketika ada perbedaan pandangan dan saya merasa pada titik ini kamu sudah mengerti pandangan saya sudah mengerti pandangan kamu, dan saya ingin meyakinkan pandangan kamu, salah satu caranya adalah dengan berdebat. Tapi itu bukan satu-satunya cara juga. Coba pikir, berapa kali atau pernah nggak kita itu akhirnya memegang satu pandangan yang tadinya kita lawan hanya gara-gara kita kalah berdebat. Saya kira itu justru jarang sekali, walaupun bukan nggak pernah sih, tapi saya kira banyak orang menyangka bahwa itu satu-satunya cara. Jadi akhirnya mereka mencurahkan banyak sekali waktu dan tenaga untuk memenangkan perdebatan. Barangkali bukan itu cara yang paling tepat. Itu sih. Ya, ternyata memang namanya apologetika itu tidak sesempit terhadap perdebatan rasional saja ya. Kalau boleh tahu, kira-kira nanti di dalam
kelas yang akan Koya diajar, kita akan lebih mengeksplor ke arah apologetika gaya yang berdebat saja, atau kita akan eksplor cara-cara lain yang berbeda begitu. Saya kira begini, kita harus jelas dulu apa yang kita harapkan di dalam Kristus. Jadi kita harus jelas dulu apa yang Alkitab itu bukakan kepada umat Tuhan pada zaman sekarang. Kita harus jelas dulu apa yang diajarkan gereja selama ini. Kita harus jelas dulu lah untuk diri kita sendiri secara individu maupun secara kelompok di dalam gereja. Baru kemudian kita mendengarkan apa sih yang orang luar itu keberatan terhadap iman kita. Apa yang sungguh-sungguh mereka itu keberatan. Ada poinnya enggak? Masuk akal enggak keberatan mereka itu? Karena saya kira kalau kita menganggap keberatan orang luar itu bodoh, tidak masuk akal, saya kira itu tidak begitu membantu ya, nggak begitu ada gunanya juga sebetulnya buat siapapun. So dalam kelas ini saya harap kita akan diperlengkapi untuk menjadi lebih jelas apa yang diri kita sendiri itu harapkan sebagai orang Kristen. Dan kedua, kita juga diperlengkapi untuk punya confident waktu mendengarkan, karena mendengarkan ini perlu confident. Yaitu kita perlu untuk menelusuri dalam hal apa keberatan-keberatan itu sebetulnya sah-sah saja. Keberatan-keberatan itu logis-logis aja dan bahkan barangkali bisa menerangi apa yang kita selama ini kurang jelas tentang apa yang kita harapkan. Mungkin itu. Ya. Menarik sih tadi waktu dibilang untuk bisa mendengarkan itu kita perlu diperlengkapi dulu. Nah, seringkali memang kita waktu berdebat tuh kita tidak mau mendengarkan. Kita hanya menunggu untuk bisa membalas jawaban gitu loh. Jadi saling membalas dan membalas. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lagi kesiapan apa yang perlu kita pelajari atau perlu kita persiapkan untuk bisa mendengarkan orang gitu loh. Mungkin ini, apa yang paling mendasar dalam iman kita, apa yang kita harapkan. Misalnya, Tuhan itu siapa sih? Lalu ngapain ya dia itu menciptakan kita manusia? Lalu kemudian kita katakan sebagai orang Kristen kita ini diciptakan baik tapi kemudian berdosa. Nah, dosa itu apa sih sebetulnya? Nah, di kelas ini kita akan menelusuri ulang apa yang sudah sepertinya klise, apa yang sudah sepertinya itu kita sama-sama ngerti, basic banget. Tapi di hadapan pertanyaan-pertanyaan dunia ini, karena dunia ini barangkali di satu sisi menganggap kita bodoh sekali, atau di sisi yang lain menganggap kita itu kuno banget, atau nggak relevan, ngomong apa sih lu gitu ya. Kamu itu ngapain aja sih di gereja. Nah, itu kita coba untuk telusuri lagi, sehingga kita betul-betul yakin, dan kita betul-betul itu jelas apa sih yang sebetulnya diceritakan Alkitab mengenai Tuhan, mengenai diri kita, mengenai dosa, mengenai penebusan, mengenai kejahatan, mengenai hal-hal yang kita barangkali sayangnya kalau ingin memenangkan perdebatan, kita akan ragu sekali untuk menelusuri. Karena kita memang objektifnya itu adalah tujuan kita memenangkan perdebatan dan bukan menjadi jelas akan apa yang barangkali memang tidak jelas kita. Barangkali kita sendiri yang punya problem terhadap masalah itu. Exactly. Dan seringkali kan kalau kita lihat dalam problem-problem kehidupan, kita juga suka bergumul. Salah satunya misalnya problem tentang dosa atau tentang kejahatan. Kita suka misalnya waktu kita lagi dalam kondisi yang sulit, kita dalam kondisi yang menderita, kita melihat kok seakan-akan Tuhan itu nggak ada gitu. Kita mulai bertanya-tanya dan akhirnya mungkin nggak ada jawabannya. Kenapa Tuhan itu kayak seakan-akan tuh bersembunyi terus dan kejahatan terus menang? Kalau kita lihat orang-orang yang kita harapkan, satu ketika misalnya juga menjadi jahat dan kayaknya kejahatan terus merajalela, itu bagaimana kita bisa menghadapi problem dari diri kita sendiri dalam hal khususnya problem terhadap kejahatan itu gitu. Ya, ini persoalan yang memang serius karena banyak orang yang tadinya Kristen dari sejak kecil, bahkan mereka itu sudah menjadi pemimpin Kristen, memimpin khotbah KKR kemana-mana. Beberapa di antara mereka menjadi ateis karena problema ini, problema kejahatan. Dan orang Kristen memang sepanjang zaman sudah memberikan kepada kita beberapa usaha untuk menjawab ini, namanya theodicy, usaha untuk menjawab problem of evil itu. Kalau ada kejahatan dalam dunia, bagaimana kita masih bisa percaya bahwa Tuhan itu ada? Karena Tuhan itu maha kuasa, maha baik, dia pasti melenyapkan kejahatan, tapi kenyataannya ada kejahatan, maka kesimpulannya Tuhan pasti nggak ada. Nah, banyak orang Kristen yang juga tersandung dengan masalah ini. Maka saya kira pertama-tama yang kita harus kerjakan adalah mengakui memang ada problem itu.
mengakui ada problem itu, lalu kemudian kita juga menelusuri di dalam Alkitab, ada ekspresi-ekspresi orang percaya akan problem ini. Misalnya saja kalau kita lihat kitab Ayub misalnya, kita lihat pergumulan Asaf misalnya, kita lihat Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud misalnya, dan keluhan dan doa-doa dari para nabi misalnya. Saya kira itu terkulminasi di dalam ucapan yang Yesus katakan sendiri, mengutip Mazmur pasal yang ke-22 di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya kira itu adalah sesuatu yang kita masih lihat di zaman modern ini, dialami dan diekspresikan oleh orang-orang yang di dalam penindasan Nazi Jerman, Hitler. Mereka juga banyak mengeksplor masalah-masalah itu. Jika Allah ada, mengapa hal ini terjadi pada kita? Mengapa dia diam saja? Saya kira pertama-tama sebagai umat Tuhan kita harus mengakui memang ada problema itu. Dan karena apa? Karena Alkitab sendiri pun mengekspresikan hal itu kepada kita. Ya, itu awalnya kita mengakui. Tapi yang kedua tentu bahwa Tuhan tidak diam saja. Dia bisa kelihatannya diam saja, tapi dia sebetulnya tidak diam saja. Dia memberikan kepada kita misalnya janjinya. Dia memberikan kepada kita buktinya misalnya di dalam Yesus. Kalau kita sebagai orang Kristen percaya bahwa dia tidak diam saja. Nah, Ko Yadi, ada nggak buku-buku yang Ko Yadi untuk rekomendasikan untuk kita mau belajar lebih dalam lagi tentang apologetika? Ada beberapa. Yang pertama, misalnya kita bisa lihat buku Menaklukkan Segala Pikiran kepada Kristus, karangan Richard Pratt. Nah, buku ini memberikan kepada kita wawasan yang paling dasar mengenai bagaimana kita melakukan apologetika, khususnya dengan kita memakai kepercayaan kita yang mendasar mengenai Tuhan itu siapa, apa yang dia lakukan buat manusia itu siapa, dan kita bisa kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang dalam dunia ini secara Kristiani, bukan hanya mengalahkan argumentasi mereka. Ya, itu saya kira. Lalu tentu ada banyak buku-buku klasik yang lain, misalnya buku Mere Christianity dari C.S. Lewis, misalnya itu salah satu buku yang klasik kalau kita mau bicara mengenai apologetika. Dan juga mungkin karya klasik yang lain itu adalah tulisan-tulisannya Pascal misalnya, seperti ini. Atau kalau yang mau lebih teknikal itu adalah buku yang seperti ini dari Alvin Plantinga misalnya, seorang filsuf Kristen. Dia menuliskan buku ini dalam rangka mengkaji argumentasi-argumentasi yang mendasar mengenai keberadaan Tuhan. Kita mungkin pernah mendengar ontological argument dari Anselmus misalnya, atau cosmological argument dari Thomas Aquinas, atau teleological argument dari William Paley. Nah, kemudian dia mengkaji satu persatu argumen itu, kelemahannya di mana, ya, orang modern punya sanggahan apa, lantas apa yang kita masih bisa pakai dari argumentasi-argumentasi yang klasik seperti itu, ya. Lalu tentu kita juga harus tahu lawan kita itu ngomong apa aja mengenai orang Kristen. Ini kita perlu berani untuk mendengarkan. Jadi kita perlu juga berani untuk membaca sendiri, mendengarkan sendiri ejekan-ejekan mereka itu seperti apa, dengan hati yang terbuka, dengan sikap yang mau belajar, ya. Jadi bukan defensif, bukan sikap takut-takut dan seterusnya, karena kita dapat penghiburan dari Tuhan, bukan? Jangan takut, ya. Tuhan katakan pada Abraham, Tuhan katakan kepada murid-muridnya yang baru berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan seterusnya. Kita punya modal itu, tidak takut mendengarkan. Jadi jangan takut juga baca tulisan dari orang seperti Voltaire misalnya, ya, yang mengajak kekristenan. Silakan baca saja dan baca dengan hati yang terbuka dan coba untuk minta pimpinan Tuhan. Kita bagaimana bisa menjawab hal seperti itu. Ya, jangan takut untuk ragu, jangan takut untuk goyah. Kenapa? Karena keselamatan kita tidak bergantung pada diri kita sendiri, bukan? Ya, saya kira itu. Ya, sebenarnya memang ini adalah tema yang sangat luas sekali dan bisa sangat dieksplor banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang tema ini. Jadi, pemirsa kalau jika masih ingin mendalami lebih lanjut lagi terhadap tema ini, bisa mengecek untuk informasi Streets-nya itu di www.streets.org.